Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat umum, kepada Dr. Ivan Ahmad Gufron, S.Phil IMPil. Kemudian yang saya banggakan kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa di jurusan Perbankan Syariah semester 2 kelas E. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Filsafat Umum yang akan membacakan serta memaparkan materi mengenai filsafat abad pertengahan dan modern. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Fajri Ardabili dengan NIM 211420127 yang bertindak sebagai moderator. Kemudian rekan saya yang pertama yakni Atika Musrihat dengan NIM 211420128 yang bertindak sebagai pemateri pertama. Kemudian rekan saya yang kedua Siti Maulidiyah Hasanatul Fajriyah dengan NIM 211420125 yang bertindak sebagai pemateri kedua. Baiklah, marilah kita buka sesi presentasi filsafat umum dengan tema filsafat abad pertengahan dan modern dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama, kepada Atika Musrihat. Dengan hormat saya persilahkan. Pertama, filsafat barat abad pertengahan. 1. Masa patristik. Patristik adalah para pujangga gereja dan tokoh-tokoh gereja yang sangat berperan sebagai peletak dasar intelektual kekristenan. Mereka mencurahkan perhatian pada pembagian teologi, tapi tidak menghindari diri dari wilayah kefilsafatan. Mereka berpendapat bahwa setelah Allah memberikan wahyu kepada manusia, maka mempelajari filsafat Yunani yang non-Kristen dan non-Yahudi adalah sia-sia, bahkan berbahaya yang mengancam kemurnian iman Kristiani. Yang kedua adalah masa skolatik. Sebutan skolatik mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan abad pertengahan yang diusahakan oleh sekolah-sekolah dan ilmu tersebut terikat pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah itu. Sifat filsafat skolatik adalah pengetahuan yang digali dari buku-buku diberikan tekanan berat. Jagad raya memang dipelajari, akan tetapi bukan dengan penelitiannya, melainkan dengan menanyakan kepada pendapat para filsuf Yunani tentang jagad raya itu. Ada yang mengatakan juga bahwa skolatik itu filsafatnya berdasarkan atas agama atau kepercayaan. Masa skolatik itu terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, masa skolatik timur yang diwarnai situasi dalam komunitas Islam di Timur Tengah abad ke-8 sampai ke-12 Masehi. Dan yang kedua itu masa skolatik barat abad 12 sampai 15 Masehi yang diwarnai oleh perkembangan di Eropa termasuk Jazirah Spanyol. Dan yang selanjutnya filsafat barat zaman modern. Yang pertama ada Renaissance. Renaissance adalah abad pembaharuan, adalah kurun waktu abad ke-14 sampai abad ke-17 di dalam sejarah Eropa. Kurun waktu ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern yang ditandai dengan kekacauan manusia di bidang pemikiran. Renaissance bermula seusai krisis akhir abad pertengahan dan berkaitan dengan perubahan sosial besar-besaran. Menurut para pendukung Renaissance panjang, Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai abad ke-17. Pandangan tradisional
lebih menyoroti aspek-aspek permulaan zaman modern dari Renaissance, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau. Tetapi banyak sejarawan dewasa ini lebih menyoroti aspek-aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan yang satu-satunya benar adalah raiso. René Descartes, ucapannya yang terkenal adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, dalam diri manusia terdapat 3 ide sejak lahir: pikiran, Allah, kekuasaan, dan itulah yang merupakan kebenaran. Satu-satunya alasan untuk menerima dunia materi adalah Allah akan menipuku jika ia idea keluasan, padahal tidak ada satupun yang mempunyai luas. Tapi menurut pengamatan, di luarku ada dunia materi, jadi Allah itu ada. Konsep pendek Descartes menyatakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang kedua adalah empirisme. Empirisme adalah aliran yang mengajarkan pengalaman adalah sumber pengetahuan yang benar. Tokoh terpenting adalah Thomas Hobbes dan John Locke. Baik, terima kasih kepada Saudari Atika Muslihat yang telah memaparkan materi-materinya. Berlanjut kepada sesi selanjutnya kepada pemateri kedua, yakni kepada Saudari Siti Maulidia Sanatul Fajriyah. Dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Filsafat abad 18. Zaman Aflatun. Zaman perkembangan pesat ilmu pengetahuan. Agama Kristen sebelum periode ini memainkan peran sangat menentukan akal budi dan tidak diingkari, tetapi diletakkan pada fungsinya sebagai pendukung iman dan wahyu. Oleh sebab itu, pada masa pencerahan orang tidak mau tunduk lagi pada otoritas agama. Filsafat abad 19, yaitu Dealisme Jerman, adalah aliran yang berpendapat bahwa tidak ada realitas objektif dari dirinya sendiri. Positisme berpandangan bahwa manusia tidak pernah mengetahui lebih dari fakta ataupun yang nampak. Menurutnya, tugas ilmu pengetahuan dan filsafat adalah penyelidikan fakta, bukan menyelidiki sebab terdalam realitas. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala berperangkat pada eksistensi. Eksistensi adalah cara berada di dunia. Eksistensialisme berpandangan bahwa manusia eksistensi mendahului esensi. Sebaliknya, pada benda lain, esensi mendahului eksistensi. Eksistensialisme sama sekali bukan ateisme yang menolak adanya Allah. Seandainya Allah ada, itu sama sekali tidak akan mengubah apa-apa. Dan adapun postmodernisme, ciri-ciri terpentingnya adalah relativisme dan mengakui pluralitas. Pada modernisme, pengetahuan merupakan suatu kesatuan yang didasarkan pada cerita-cerita besar yang menjadi ide penuntun sampai ke penelitian yang mendetail. Tak terasa kita sudah di penghujung sesi presentasi kelompok 4 pada kali ini. Terima kasih kepada pemateri 1 dan juga pemateri 2 yang telah memaparkan materi-materinya. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan sebuah kesimpulan dari pembahasan mengenai filsafat abad pertengahan dan modern pada kali ini. Nah, di sini abad pertengahan itu disebut masa kelam bagi pemikiran filsafat karena kebebasan berpikir manusia telah dipangkas dan didominasi oleh dogma-dogma gereja. Tetapi justru pada abad pertengahan menjadi titik balik bagi munculnya cahaya baru pemikiran filsafat yang ditandai dengan gerakan-gerakan Renaissance yang kembali melahirkan budaya berpikir ilmiah. Nah, Renaissance inilah yang menjadi
cikal bakal bagi munculnya pemikiran filsafat modern. Namun, pemikiran filsafat modern dengan budaya berpikir ilmiah yang berujung pada lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi mukhtahir juga memberikan karakteristik negatif berupa munculnya kepercayaan. Nah, munculnya kepercayaan ini telah menurun dari kalangan masyarakat pada saat zaman itu atas dogma-dogma gereja dan mulai tumbuh masyarakat anti agama. Mungkin cukup sekian dari sesi presentasi kelompok 4 pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.